Berhasil mengungkap kasus penculikan terhadap Rara Ananda Cesaria, bocah berusia 3 tahun yang diculik oleh orang tak dikenal. Rara ditemukan di kawasan Kayu Manis, Rawamangun, Jakarta Timur. Rara Ananda Cesaria, bocah 3 tahun yang semula diduga diculik oleh orang tak dikenal, akhirnya ditemukan tim Subditreskrim Polda Metro Jaya di kawasan Kayu Manis, Rawamangun, Jakarta Timur. Setelah diselidiki polisi, Rara yang menghilang ternyata dibawa oleh ibu kandungnya. Ya, Badru Zamal melaporkan, ibunda Rara nekat membawa buah hatinya karena takut dengan mantan suaminya yang berencana rujuk. Sebelumnya, Rara dilaporkan hilang ketika dibonceng oleh kakaknya Refti sepulang bermain dari sebuah mal di Bekasi, Jawa Barat. Setibanya di lokasi, sepeda motor yang ditumpangi korban dipepet oleh 2 pelaku. Setelah ditendang dan terjatuh, pelaku langsung membawa korban. Pemirsa, penculikan menjadi aksi kriminal paling mengerikan yang menyasar anak-anak. Selain bisa memicu trauma bagi korban dan keluarga, penculikan menjadi kasus kejahatan antara dengan aksi kriminal lain seperti jual beli manusia hingga penjualan organ tubuh. Berikut paparannya. Ya, motif penculikan anak terbanyak adalah ekonomi, dengan rata-rata pelaku meminta tebusan. Sementara motif lain penculikan yang paling sering muncul adalah upaya balas dendam. Namun tetap disertai permintaan uang tebusan sebagai syarat membebaskan korban. Setengah tahun terakhir, 2015 tercatat 40 laporan anak hilang masuk ke Komnas Perlindungan Anak. Namun tak sampai 30% kasus yang dapat diselesaikan. Ya, sementara sejumlah tujuan penculikan mengemuka. Yang paling banyak adalah untuk adopsi ilegal, eksploitasi ekonomi dengan mempekerjakan korban secara ilegal. Ada juga yang menculik dengan tujuan mengeksploitasi seksual korban. Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, Indonesia adalah negara dengan jumlah kasus perdagangan orang nomor 3 terbesar di dunia. Korban terbanyak adalah perempuan dewasa berjumlah 418 orang, disusul dengan 218 orang anak perempuan. Ya, penculikan anak kebanyakan dilakukan oleh orang yang telah dikenal. Misalnya, keluarga sendiri, rekan keluarga, atau orang yang sering berhubungan dengan si anak setiap hari. Oleh karenanya, orang tua harus membekali anak dengan keberanian untuk mengatakan tidak pada ajakan seseorang yang tidak dikenal. Caranya dengan berulang kali melatih dan melakukan simulasi untuk menolak ajakan orang asing. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat sepanjang tahun 2010 sampai 2014 ada 472 kasus anak hilang di Indonesia. Sedangkan sepanjang 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan anak yang hilang. Bila di rata-rata paling tidak 100 kasus penculikan terjadi di negeri ini setiap tahun. Motif baru yang muncul adalah si penculik mengalami gangguan jiwa dan mengarah pada pedofilia atau orientasi seksual menyimpang yang menyasar anak-anak.